Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 50, Bapak Teguh Budi Setiada, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir untuk bersama-sama menyaksikan atau belajar bersama diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bersama saya Syehatul Nikmah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 50 Surabaya. Adapun tujuan dari diseminasi tersebut adalah bahwa semua guru dapat memiliki cara pandang dan sikap yang sama terhadap siswa sesuai dengan segitiga restitusi. Selanjutnya, beberapa konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan adalah yang pertama mengenai filosofi pendidikan, yang kedua disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang sudah mengerjakan PNM pastinya sudah pernah mendengar mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salah satu yang membuat saya terhenyak adalah ketika kata-kata ini, Bapak Ibu. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ternyata kita adalah bagian dari semai-semai benih-benih kebudayaan. Apa yang kita lakukan akan ditiru oleh anak, dan anak adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa menyaksikan video berikut. No! What are you teaching your child? Why, stupid? Children see, children learn. But color on paper, not the wall. Let's clean this up. I'll get you some, okay? Your actions become their actions. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Meskipun menggunakan bahasa Inggris, saya yakin tahu ya. Learn to guide your child in a positive way. Ya. Meskipun menggunakan bahasa Inggris, saya yakin Bapak Ibu paham ya bahwa dari apa yang disampaikan, ternyata ketika bapaknya menyikapi dengan marah-marah, anaknya ke temannya juga bersikap marah-marah. Itulah budaya yang ditanamkan oleh orang tua. Kemudian yang video yang kedua, ketika orang tua menanamkannya dengan lemah lembut, maka anak pun ketika menemui teman dan menyelesaikan masalah dengan cara yang lemah lembut. Nah, seperti itu nih. Tadi sudah saya jawab sendiri. Kemudian filosofi pendidikan yang kedua, anak bukanlah tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa kita isi sesuka hati. Lalu anak itu seperti apa? Nah, anak adalah kertas yang sudah berisi samar-samar karakternya, juga bakatnya. Tugasnya Bapak Ibu Guru dan orang tua adalah menebalkan karakter-karakter yang baik. Jadi misalkan saya baru lahir, saya sudah punya karakter pelit. Tapi karena saya dididik dengan dermawan, maka bisa jadi pelit saya itu samar-samar, tapi masih ada
masih ada pelitnya. Tapi karena pengetahuan yang saya dapat, pelit itu menjadi samar-samar. Maka tugas pendidikan adalah menebalkan apa yang baik tulisan yang samar tersebut. Jadi jangan salah kalau misalkan setiap anak kok beda ya, yang ini rajin, yang ini malas, yang ini pintar matematika, yang ini pintarnya menyanyi. Nah ternyata mereka sudah terisi sejak lahir Bapak Ibu. Tinggal kita bagaimana kita menebalkannya. Ini videonya muter saja, kita next saja ya Bapak Ibu. Nah, saya juga sangat terkesan dengan cara kerja otak. Dari sini saya justru belajar, oh seperti ini, kenapa kita disuruh mendalami perasaan anak. Ternyata cara kerja otak itu luar biasa. Kita perhatikan Bapak Ibu, bahwa di otak kita terdiri dari 4 bagian, yaitu otak reptil, otak mamalia, otak luhur atau otak manusia, dan otak primata. Lalu apa fungsinya? Otak reptil itu mengotomatisasi gerak tubuh kita seperti jantung. Kemudian ini ya. Nah, seperti ini perumpamaan otak. Nah, kita lihat dulu biar saya tidak salah ya. Otak reptil mengelola semua otomatisasi dan refleks di tubuh demi kelangsungan hidup kita seperti halnya jantung. Yang kedua, otak mamalia. Otak mamalia itu letaknya yang ada di dalam sini Bapak Ibu. Di tengah warna kuning. Oke, itu adalah otak mamalia. Kemudian otak luhur tadi letaknya ada di paling atas. Otak manusia disebut otak luhur yang di depan itu. Kemudian otak primata. Apa fungsinya? Setelah saya membaca saya terkagum-kagum Bapak Ibu. Karena ternyata otak berpikir atau otak luhur itu mengelola kemampuan berpikir logis, rasional, terstruktur, kemampuan berbahasa, perencanaan dan pemecahan masalah dan lain sebagainya. Nah, yang membuat saya terkesan adalah otak mamalia. Ternyata otak mamalia itu bertanggung jawab soal emosi. Emosi apa saja itu? Bagian otak ini adalah pusat emosi, rasa takut, sedih, marah, senang, jijik, terkejut, dan lain-lain. Kemudian bertanggung jawab atas dinamika hormon dan sistem kekebalan tubuh. Itu otak mamalia Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu stres, ya, itu kan ada di otak mamalia, maka sistem kekebalan tubuh Bapak Ibu juga ikut menurun. Kemudian yang luar biasa lagi, jika jadi otak mamalia itu dipahami ya seperti Ibu jari seperti ini. Ketika otak mamalia ini keluar dari persembunyiannya seperti ini Bapak Ibu, maka otak luhur manusia juga akan ikut berdiri seperti ini. Apa penyebabnya? Maka otak luhur ini tidak dapat bekerja atau tidak aktif. Artinya ketika otak mamalia ini atau perasaan ini terlalu takut, terlalu marah, terlalu stres, maka otak luhurnya ikut berdiri dan tidak bisa berpikir. Ini yang menyebabkan saya, jadi inilah kenapa kita harus tetap menjaga perasaan siswa atau perasaan orang lain. Karena dari penjelasan ini ada beberapa nasihat yang mungkin kita tidak asing ya. Yang pertama, jangan mengambil keputusan ketika sedang marah dan jangan membuat janji ketika sedang senang. Ketika perasaan kita sangat marah, terlalu marah, ingat Bapak Ibu, otak mamalia akan keluar sehingga otak luhurnya akan berdiri dan tidak berfungsi. Sehingga apa yang disampaikan bisa jadi tidak dipikir terlebih dahulu, asal ngomong saja. Ya. Dan jangan
membuat janji ketika sedang senang. Ketika otak mamalia ini terlalu senang, maka otak ini juga tidak berfungsi. Dia membuat janji-janji yang mungkin tidak bisa dipikir terlebih dahulu. Kemudian sebuah penelitian juga menyatakan bahwa bentakan dan tekanan emosional dapat berkontribusi pada rusaknya miliaran sel otak. Berteriak berpotensi merusak 1 miliar sel otak, dan jika dilakukan dengan kekerasan fisik, dampaknya lebih parah yang bisa membunuh hingga 10 miliar sel otak anak secara seketika. Luar biasa Bapak Ibu, dari belajar ini saya menjadi paham ya kenapa dan kenapa harus seperti ini dan seperti itu. Selanjutnya karakter. Nah, karakter kita, diagram identitas. Identitas kita atau karakter kita bisa diibaratkan seperti halnya gunung es. Ya, saya ulangi. Otak kita, ya, karakter kita itu diibaratkan seperti gunung es. Sampul. Dan kemudian apa yang terlihat di luar adalah hanya 12% dari apa yang sesungguhnya terjadi. Dan sesungguhnya terjadi ada 88%. Apa artinya Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu melihat ada siswa yang mengantuk di kelas, itu hanya 12% informasinya. Maka 88%-nya apa? Perlu kita gali lebih dalam, dan itu butuh ekstra. Dengan cara apa? Bertanya. Bertanya pun ada step-stepnya. Jadi anak ini tiduran aja di kelas, kemudian kita ngecap anak malas. Belum tentu Bapak Ibu. Yang itu hanya 12% yang tampak. Yang tidak tampak itu adalah 88% yang harus kita gali. Selanjutnya, nah ini apa yang terlihat di permukaan tidak dapat menunjukkan sebesar apa yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Itu adalah karakter. Kemudian gunung es mengajarkan kita bahwa tidak cukup hanya mempertimbangkan sesuatu dari apa yang terlihat di permukaan saja, perlu usaha untuk melihatnya, apalagi mengubahnya. Seperti itu, kalau kita ingin mengubah karakter anak, ternyata perlu usaha yang luar biasa, karena 88% itu nih Bapak Ibu. Selanjutnya, perubahan paradigma. Kita mulai. Bapak Ibu, coba ini tangan Bapak Ibu ya. Di dalamnya ada sesuatu yang berharga, yang Ibu jaga dan tidak ingin orang lain merebutnya. Kemudian jika orang lain mencoba membuka tangan Bapak Ibu silahkan bayangkan apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Silahkan bisa berpendapat. Boleh Bapak Ibu berpendapat, saya akan terus menggenggam, tidak akan aku buka karena ini adalah sesuatu yang berharga. Boleh juga Bapak Ibu berpendapat, saya akan membukanya. Monggo, Bapak Ibu kira-kira akan membukanya atau tetap menutup? Tergantung yang dipegang buka. Saya tutup saja, Pak Binali. Baik. Saya akan membuka dan membagikan kepada teman-teman dan saudara. Ya, terima kasih Pak Jai, karena orang lain lebih membutuhkan ya Pak Jai. Jadi Pak Jai lebih memilih membuka. Apa yang terjadi? Nah, tadi sudah dijawab. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Diri sendiri. Benar sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh ketika Pak J membuka, maka karena Pak J
saya ingin membuka. Ketika Bu Melin menutup erat, nggak boleh ada orang lain yang mengambil karena Bu Melin menginginkannya. Meskipun orang lain menghardik, ayo Bu Melin buka. Bu Melin tetap akan menutupnya karena itu adalah sesuatu yang berharga. Ketika Bu Melin dikritikin, Bu Melin tetap akan menutupnya. Apapun yang terjadi, apapun yang orang lain lakukan, Bu Melin punya kendali atas itu. Kemudian miskonsepsi makna kontrol. Nah, kita sering dibuat miskonsepsi tentang makna kontrol, Bapak Ibu. Ternyata banyak dari semua yang kita pelajari adalah hanya ilusi, yaitu guru mengontrol murid. Kita meminta anak untuk kerjakan tugasnya, maka anak tersebut mengerjakan. Maka sesungguhnya bukan kita yang mengontrol murid, tapi muridlah yang memang tergerak hatinya untuk mengerjakan. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita kasih wejangan-wejangan, kita kasih ilmu-ilmu. Pada kenyataannya ketika siswa tidak mau bergerak, dia tidak akan bergerak. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu hanya ilusi, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, anak yang dikritik dan membuat merasa bersalah, mereka memiliki identitas gagal. Dia akan merasa menjadi anak yang gagal karena kritikan dan membuat dia merasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kadang merasa pengetahuan kita lebih banyak daripada anak-anak, sehingga mengatakan, aku lebih paham daripada kamu. Aku lebih tahu apa yang seharusnya kamu lakukan. Biasanya orang dewasa akan mengatakan itu. Pada kenyataannya itu hanyalah ilusi. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, kebutuhan kita sama, pada kenyataannya kebutuhan kita berbeda, Bapak Ibu. Ada yang butuh rumah, ada yang butuh kebahagiaan, ada yang butuh kebebasan. Pada kenyataannya setiap orang dan setiap anak kebutuhannya berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau aku melihat Pak Galih itu seperti ini, maka bisa jadi orang lain melihat Pak Galih seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita melihat dengan cara pandang yang berbeda. Kemudian selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Pada kenyataannya, pandangan orang, setiap orang melihat dunia itu berbeda-beda. Maka bukan memaksa orang lain untuk sama pandangannya dengan kita, tapi kita mencoba untuk memahami orang lain bagaimana cara memandang dunia. Kemudian selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon, namun pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau kita memaksa anak, ketika dibujuk tidak bisa, kita paksa. Itu stimulus respon. Pada teori kontrol, ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi, ngobrol ya, kemudian konsensus, kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian mode berpikir menang kalah. Ketika kita berhasil membuat anak patuh dengan kita akan menjadi pribadi yang menang dan siswa kalah. Padahal pada teori kontrol, model berpikirnya harus menang dan menang. Guru menang, siswa juga menang. Bagaimana caranya?
Nanti kita akan belajar bersama-sama. Selanjutnya kita memasuki pada materi disiplin positif ya, materi inti kita. Apa makna disiplin? Monggo Bapak Ibu bisa menjawab. Saat ini di pikiran Bapak Ibu, apa disiplin itu? Monggo. Menurut saya disiplin adalah menaati aturan yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Puspita. Disiplin adalah mematuhi peraturan yang ada. Oke, Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada? Apa itu disiplin? Sudah cukup. Oke, terima kasih Bu Puspita, luar biasa. Mari kita lihat makna disiplin dalam budaya kita. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru hukuman merupakan alternatif terakhir kalau bisa tidak digunakan, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, kebanyakan orang menghubungkan disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kemudian selanjutnya, seseorang yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Anak-anak kalau disuruh masuk jam 7 rasanya nggak nyaman ya. Terus kemudian di strap di depan, dan juga kenapa sih harus jam 7? Saya setengah 7 saya harus sudah sampai sekolah. Itu membuat anak tidak nyaman. Kemudian selanjutnya, makna disiplin yang sesungguhnya yang bagaimana? Disiplin ternyata berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Siapa yang belajar Bapak Ibu? Diri sendiri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang ia hargai. Menggali dirinya untuk menuju ke sebuah tujuan dari apa yang ia hargai. Berarti bukan kontrol dari orang lain, bukan kontrol karena ada hukuman, bukan kontrol dari karena ada penghargaan, tapi karena dia menggali potensinya sendiri bahwa disiplin itu adalah keyakinan saya yang penting yang harus saya lakukan. Itu muncul dari dalam diri anak sendiri. Anak melakukan disiplin bukan karena hukuman dan hadiah, tapi karena muncul dari dalam diri anak sendiri. Kemudian yang selanjutnya, disiplin mempelajari bagaimana kita mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, nilai-nilai yang bagaimana sih yang dimaksud? Nilai-nilai yang kita hargai itu yang bagaimana? Ada yang dinamakan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsanya dari mana, agamanya apa, bahasanya apa, dan latar belakangnya seperti apa. Berikut adalah nilai-nilai kebajikan dari berbagai organisasi. Salah satunya profil pelajar Pancasila, pasti kita semua sudah tahu ya, nilai-nilai kebajikannya apa saja. Kemudian dari life skill dan the 7 essential virtues. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Wah, ini menarik Bapak Ibu. Ketika saya membaca ini, oh ternyata manusia punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi Bapak Ibu. Dan itu berbeda-beda setiap manusia, setiap orang. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi berbeda-beda. Mari kita lihat kebutuhan dasar apa saja. Nah, sebelum di sini ada apa dengan Doni? Ini kita sering menemukan kasus seperti ini di kelas ya Bapak Ibu, silahkan saya bantu baca. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Doni.
Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Itu sikap Doni ya, meminta bekal makanan secara paksa. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan dari saya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Pak Ibu boleh menjawab apa yang ada di pikiran, boleh kita belajar bersama-sama. Monggo Bapak Ibu. Bu Puspita lagi. Monggo silakan Bu Puspita, luar biasa ini. Wah, ini nggak benar, nggak salah ya. Salah bener ya bener. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ditanyakan apa yang Anda lakukan, jika saya sebagai Bu Ambar, maka saya akan memanggil Doni ke kantor guru. Kemudian bertanya face to face berdua dengan Doni, apa alasan dia melakukan itu. Setelah itu, mendalami permasalahan tersebut, kemudian menasihati apa yang harus dia perbaiki. Setelah itu, mengajak Doni menemui teman-temannya dan meminta dia meminta maaf kepada teman-temannya dan berjanji tidak mengulangi hal tersebut karena itu hal yang salah. Kemudian pertanyaan kedua, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mungkin yang pertama itu karakter dia suka merebut punya orang. Yang kedua, kemungkinan dia tidak memiliki makan siang dan menginginkan makanan temannya. Terima kasih. Beberapa karakter yang Bu Puspita bisa identifikasi ya, yaitu yang Ibu Puspita lakukan memanggil, kemudian meminta Doni untuk minta maaf kepada teman yang diambil makanannya. Kemudian kira-kira apa alasan Doni? Ada berbagai alasan menurut Puspita. Yang pertama, mungkin karena dia tidak membawa bekal atau memang karakternya memang seperti itu ya Bu Puspita. Mari kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Ini luar biasa menarik. Saya ketika membaca ini, oh seperti itu gitu ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu bersikap misalkan bersikap marah, maka kita yakini Bapak Ibu pasti memiliki tujuan. Ketika Bapak Ibu ingin menang sendiri, maka Bapak Ibu pasti memiliki tujuan. Seperti itu ya, kebutuhan dasar itu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jika salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka kita akan berperilaku tidak sesuai keyakinan jika tidak mampu mengelola kebutuhan dengan baik. Apa saja itu kebutuhannya? Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ternyata manusia itu butuh bertahan hidup, yaitu dengan cara apa? Sandang, pangan, dan papan. Itu yang paling mendasar. Itu kebutuhan secara fisiologis. Kemudian kebutuhan secara psikologis ada 4 kebutuhan yang lain, yaitu penguasaan. Apa itu? Yang ada nih Bapak Ibu, berhenti sebentar. Masih semangat? Alhamdulillah. Lanjut ya. Kebutuhan yang kedua adalah penguasaan. Ternyata setiap diri kita itu punya kebutuhan penguasaan. Kebutuhan apa itu? Kebutuhan untuk mencapai sesuatu, kebutuhan menjadi kompeten, kebutuhan menjadi terampil.
diakui atas prestasi dan keterampilan kita, kemudian memiliki harga diri itu kebutuhan Bapak Ibu, kemudian pencapaian, setiap step kita itu ada pencapaian, kemudian dihormati, itu merupakan kebutuhan Bapak Ibu. Setiap diri kita butuh dihormati, diakui, kemudian terampil, dan memiliki harga diri. Itu merupakan kebutuhan penguasaan. Lanjut. Kebutuhan yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Setiap diri kita butuh disayangi, Bapak Ibu. Kebutuhan bagaimana wujudnya? Kebutuhan memberi dan menerima. Kalau kita menyayangi seseorang, pasti kita akan sering memberi, Bapak Ibu. Ada kalanya kita memberi hadiah, kita senang kalau orangnya ikut senang, ya. Kemudian kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Pernah merasa terkucilkan dari suatu kelompok? Nah, bagaimana rasanya? Itu menyakitkan, Bapak Ibu, pastinya, karena ternyata manusia butuh, merupakan sebuah kebutuhan dasar dari kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kebutuhan kesenangan. Wah, ini makanya setiap tahun kita minta piknik, ya, kalau bisa. Amin, ya. Kemudian bagaimana kebutuhan kesenangan itu? Mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Rasanya kalau sudah tertawa itu jadi lepas, ya. Itu merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kebebasan. Setiap dari kita butuh kebebasan. Itu adalah kebutuhan dasar. Kita tidak suka kalau dikekang, benar ya Bapak Ibu? Apalagi kalau diperintah ini itu, harus ini, harus itu. Tentu kita kebutuhan kebebasannya tidak tercapai. Nah, bentuknya seperti apa? Kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Jadi kita diminta agar kita punya pilihan-pilihan, Bapak Ibu, tidak didikte, tapi kita diberi pilihan-pilihan. Kemudian dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya, tadi kembali ke kasus Doni, ya Bapak Ibu. Kembali ke kasus Doni. Tadi masih ingat Bapak Ibu, Doni bagaimana? Merebut makan temannya. Lalu apa yang terjadi? Apakah kita bisa menyimpulkan langsung bahwa Doni ini sukanya seperti itu, memang karakternya, atau bagaimana? Nah, ternyata kita perlu bertanya dulu Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa Doni ini memang senangnya ngerebut. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Seperti tadi teori gunung es, ya, bahwa yang tampak hanya 12%, selebihnya yang di bawah perlu kita gali lagi dengan cara pertanyaan. Nah, bagaimana ketika bertanya, ketika kita tanya Doni, jawabannya saya lapar. Ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Kita kira-kira kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi sama Doni? Betul, ketiga, pangan, ya. Kebutuhan itu yang, nah, kebutuhan bertahan hidup, ya, pangan, betul sekali, ketiga. Lalu ketika Doni ditanya, jawabannya dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu? Tadi kebutuhan ada 5. Kasih sayang kata Bu Tiwi. Benar sekali, luar biasa. Kasih sayang dan rasa diterima. Kalau jawabannya Doni, dia senang kalau temannya jadi memperhatikan dia. Selanjutnya, jika Doni menjawab saya merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia,
dan menuruti keinginannya. Kira-kira kebutuhan Doni yang belum tercapai kebutuhan yang mana? Penguasaan tantri, benar sekali. Oke. Kemudian selanjutnya dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Apa Bapak Ibu? Kebebasan. Dia ingin punya pilihan-pilihan itu tadi ya. Kan bosan dia sama makanannya. Dengan pilihan-pilihan yang lain dia tidak bisa. Akhirnya yang dia lakukan adalah merebut punya temannya. Akhirnya dia punya pilihan makanan yang lain. Kemudian ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati proses wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Kebutuhan apa Bapak Ibu? Kesenangan. Oke, Bapak Ibu sudah luar biasa, ternyata tidak ngantuk ya. Lanjut Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, kita pernah termotivasi ketika seseorang mengapresiasi apa yang kita lakukan. Nah, apa saja? Ternyata motivasi perilaku manusia itu ada berbagai macam, yaitu ada motivasi eksternal yang berasal dari luar dan motivasi internal. Apa itu motivasi eksternal? Yaitu untuk menghindari hukuman. Saya kalau tidak datang ke sekolah sampai 3 kali lebih dalam sebulan, maka saya kena SP misalkan ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, saya ketika melakukan sesuatu pasti saya dapat uang ya. Kemudian selanjutnya motivasi internal Bapak Ibu, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Menurut Bapak Ibu, motivasi mana yang paling tepat? Bagaimana Bu Ima? Motivasi internal luar biasa, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ya, jadi kita termotivasi karena kita menghargai diri sendiri, bukan karena ada hukuman atau bukan karena sebuah imbalan. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, ketika saya belajar di modul 1.4, saya mengetahui betul apa itu hukuman. Pasti setiap hari kita tahu ya apa itu hukuman. Saya juga tahu apa itu konsekuensi. Tapi yang saya kaget dan saya bertanya-tanya, apa itu restitusi? Ternyata memberikan hukuman pada anak dampaknya negatif. Memberikan konsekuensi itu bersifat netral. Namun memberikan restitusi itu justru bersifat positif pada anak. Hukuman yang seperti apa? Ini contohnya ya. Awas, kalau dilakukan lagi ya, awas nanti kamu. Motivasi eksternal seperti itu. Kemudian untuk konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Konsekuensi misalkan anak ini terlambat masuk kelas 10 menit, maka dia harus tinggal di kelas 10 menit untuk mengejar ketertinggalan. Nah, itu konsekuensi. Yang tindakan yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang kerugian yang dia alami. Kalau hukuman, biasanya dia terlambat 10 menit tapi disuruh lari ke lapangan. Sesuai atau tidak Bapak Ibu? Tidak sesuai. Tapi kalau konsekuensi, kamu terlambat 10 menit di jam saya, maka 10 menit ketika istirahat kamu harus tinggal di kelas juga untuk mengejar ketertinggalan. Itu konsekuensi, sifatnya netral. Namun ada yang lebih baik ternyata Bapak Ibu, yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses kolaboratif. Kolaboratif berarti ada interaksi ya, antara guru dan murid, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ternyata
yang terbaik bagi dirinya sendiri untuk masalah mereka dan membantu. Nah, seperti itu. Apa pertanyaan yang biasanya dilakukan? Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, itu adalah salah satu pertanyaan. Ya, ada juga yang lain-lain nanti Bapak Ibu. Nah, pertanyaan Bapak Ibu monggo dijawab. Di sini ada 6 pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Pertanyaan pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Terima kasih. Oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, benar sekali Bapak Ibu. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena datang terlambat. Konsekuensi luar biasa. Yang keenam, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Benar. Konsekuensi. Pelajaran PJOK. Pertanyaannya hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bapak Ibu, biasanya PJOK itu kan ada pemanasan dulu ya. Nah, ketika anak terlambat 10 menit, dia melakukan pemanasan tidak? Tidak. Oleh karena itu sama guru PJOK disuruh lari keliling lapangan 2 kali sebagai wujud menggantikan pemanasan tadi. Berarti apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Terima kasih, luar biasa. Kemudian 5 posisi kontrol. Nah Bapak Ibu, tadi kita belajar tentang teori kontrol, yaitu ketika kita menggenggam tangan dan orang lain mencoba menghardik, memaki, menggelitiki, Bapak Ibu tetap dipegang. Berarti kontrol ada pada diri sendiri yang sesungguhnya ya. Tapi ada beberapa 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu bisa melihat video tersebut, setuju atau tidak setuju? Naran, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Kayak familiar. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Tidak. Alasannya? Monggo Pak Febri. Oh ya. Nggak sesuai. Nggak sesuai. Kalau menurut saya, kalau secara teori setuju ya. Cuman kalau secara prakteknya ya setuju aja. Kurang banyak orang 25 kali. Setuju, kata Pak Febri. Kurang banyak kalau hanya 5 kali. Karena terlambatnya 20 menit ya Pak Febri. Harusnya 20 kali lapangan. Kali lapangan kayaknya Pak Febri ya. Hai, nggak apa-apa Pak Febri. Ada jawaban lain Bapak Ibu? Monggo. Silakan Bu Halim. Saya misalnya berpendapat lain,
sesuai tidak, walaupun tidak melihat film itu, saya hanya melihat realita yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Karena dari hari ke hari itu yang saya amati sering terjadi anak terlambat, kemudian wali kelas sudah naik di lantai 3, anak kena hukuman, suruh mengambil tas. Sehingga kalau menurut saya tindakan tegas ini sangat penting. Karena anak ini kalau dibiarkan 1 kali terlambat diambil, 2 kali terlambat diambil, akhirnya berkali sehingga jadi suatu karakter kebiasaan. Jadi mungkin dalam fase-fase tertentu kita juga perlu tegas, dan fase-fase tertentu kita juga perlu kelembutan. Kalau menurut saya seperti itu. Baik, luar biasa, kembali tepuk tangan. Mari kita lihat, kadang-kadang kita perlu keras untuk menghukum anak, kadang-kadang kita juga perlu lembut, ya, kondisional ya, Bu Halim ya. Selanjutnya, mari kita cari tahu jawabannya dengan ini, Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Hormat pada bendera selama 1 menit. Itu penghukum. Apa yang terjadi pada murid? Murid menjadi marah, mendendam, dan dia punya identitas gagal. Dia merasa dirinya gagal karena hukuman yang dilakukan. Kemudian posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan ibu, sehingga anak merasa bersalah karena sudah membuat gurunya kecewa. Apa yang terjadi pada anak? Murid merasa bersalah, tertekan, dan juga merasa gagal. Posisi kontrol selanjutnya adalah sebagai teman. Ayolah, lakukan demi saya ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Stiker bintang adalah sebuah hadiah. Itu adalah ketika posisinya sebagai teman. Cirinya bagaimana? Dia akan merasa senang, akrab dengan guru, bergantung pada guru, akan melakukan hanya pada guru tersebut. Jadi ketika posisinya sebagai teman, maka ketika guru lain yang dia tidak suka, dia tidak akan melakukan hal yang positif. Dia maunya hanya pada guru yang berposisi sebagai teman, dan dia akhirnya bergantung pada guru tersebut. Kemudian selanjutnya posisi pemantau. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Nah, ini hubungannya tadi dengan konsekuensi. Yang terjadi adalah murid dibuat tidak nyaman, namun untuk sementara. Tidak seperti hukuman. Kalau hukuman bisa jadi dendam di hatinya. Tapi kalau pemantau, murid dibuat tidak nyaman. Karena pemantau ini antara guru dan murid sudah sama-sama tahu konsekuensinya apa, dan murid mengerti. Sedangkan hukuman itu sifatnya tiba-tiba. Saya mau diapakan ya kalau saya terlambat. Nah, kalau hukuman seperti itu. Kalau konservasi, murid tahu, waduh saya terlambat 10 menit, berarti saya harus bersama ibu itu juga 10 menit untuk mengejar ketinggalan tadi. Anak sudah tahu, sudah bisa menerka apa yang akan terjadi. Yang terakhir, posisi sebagai manajer, yaitu seperti tadi, memunculkan unsur intrinsik kontrol diri dengan bertanya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kita tidak mendikte, membiarkan anak mencari solusinya. Karena solusi setiap anak pasti berbeda-beda. Bukan kita yang memberitahu, tapi kita mengarahkan dengan melalui pertanyaan-pertanyaan. Nah, ketika seperti itu kan, dengan posisi kita sebagai manajer, apa yang dirasakan murid? Murid mengetahui bahwa dia kena masalah, namun mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan, sehingga dia mencari solusinya sendiri. Dia tergugah dari unsur intrinsik dari dalamnya sendiri, bukan karena sebuah bentakan, sebuah hukuman, atau sebuah ancaman. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu?
Selanjutnya, nah, posisi kontrol manakah aku? Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bagaimana Bapak-Ibu? Posisi kontrol manakah video tadi? Nah, penghukum membuat merasa bersalah, teman Bu Tantri, ya benar sekali Bapak Ibu, posisi sebagai teman. Lanjut. Yang ini yang mana ya? Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Mohon maaf, kau ulang lagi. Jadi yang lain ya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi kontrol apa Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah, benar sekali. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah, kiranya ibu nggak bisa didik kamu. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya, masih dengan Naren. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi apa Bapak Ibu? Konsekuensi pemantau ya Bapak Ibu, benar sekali Bu Puspita. Bu Puspita nilainya 100. Paling aktif ini muridnya. Masih dengan Naren. Naren!
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi kontrol manajer, benar sekali. Ibu tersebut memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali motivasi dirinya agar muridnya berpikir apa yang seharusnya kamu lakukan supaya tidak terulang lagi. Sehingga ketika anak itu mengatakan saya harus seperti ini dan seperti itu, maka yang muncul adalah motivasi intrinsik, motivasi di dalam diri siswa itu, bukan karena dimarahi, bukan karena mendapatkan penghargaan, atau bukan karena sebagai teman, tapi muncul dari dalam hati anak itu sendiri dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang siswa tersebut harus menjawabnya. Selanjutnya, nah, posisi kontrol, 5 posisi kontrol dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana untuk sekarang ini? Kita sama-sama belajar. Saya pernah sebagai penghukum, Bapak Ibu, dan saya rasanya malu karena waktu itu saya merasa itu yang paling benar supaya anak tahu peraturannya apa. Ketika belajar ini saya merasa malu, Bapak Ibu, pernah sebagai penghukum. Untuk selebihnya minimal saya pernah juga sebagai pemantau. Ya, anak tinggal tidak istirahat, tapi karena terlambat jadi anak saya minta untuk di kelas untuk mengerjakan tugas sebelum selesai. Dan saya juga pernah sebagai pemantau, dan saya akan terus belajar untuk bergeser. Saat ini posisi Bapak Ibu sedang berada di posisi mana, Bapak Ibu? Pemantau, Bu Tantri. Yang lain? Semuanya pernah, untuk pernah jadi posisi manajer, pernah posisi sebagai teman, pernah posisi membuat merasa bersalah juga, kondisional naik turun, Bapak Ibu. Sama, kita sama-sama belajar. Nggak bisa perubahan itu langsung jadi manajer, tidak bisa. Kita perlu mengontrol emosi. Kadang kalau anak terlambat udah emosinya sudah luar biasa ya. Kayak ngomong aja. Tadi kalau ketika emosinya terlalu emosi tadi apa, Bapak Ibu? Nalarnya tidak berfungsi, akhirnya ngomong ceplas-ceplas, sudah dipikir dulu ke depannya seperti apa. Oke. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kenapa, Bapak Ibu? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Bukankah kita selama ini menggunakan peraturan? Kenapa kira-kira, Bapak Ibu? Monggo.
bebas berpendapat. Dikelasi dulu anak-anak biar bisa tanpa terikat aturan yang menakutkan. Jadi anak-anak, oh iya, aku memang harus bisa sesuai dengan yang aku buat, kita buat bersama, jadi kita harus bersama-sama melakukan dengan itu. Baik, karena keyakinan itu karena anak itu sendiri yakin gitu ya Bu Katri ya, yakin kalau akan melakukan itu dan bukan dari peraturan yang bersifat apa biasanya peraturan? Mengikat dan iya sepihak ya Bapak Ibu. Biasanya peraturan itu dibuat oleh siapa Bapak Ibu? Guru atau sekolah. Artinya peraturan dibuat sepihak tanpa andil dari anak. Ya, itulah kenapa kita perlu membuat keyakinan. Lalu apa sih bedanya peraturan dan keyakinan? Bagaimana cara membuatnya? Nah, pembentukan keyakinan ini bersifat abstrak. Jika Bapak Ibu tadi melihat nilai-nilai kebajikan, ada profil pelajar Pancasila, oke, berakhlak mulia, mandiri, kritis, berwawasan global. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan Bapak Ibu salah satunya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau di dalam peraturan, jangan merokok, jangan membuang sampah sembarangan. Kenapa tidak boleh pakai jangan? Sekarang saya ibaratkan seperti ini. Jangan memikirkan gajah. Jangan memikirkan gajah. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Gajahnya malah. Ya, betul. Itu kenapa kita tidak boleh mengatakan jangan. Karena ternyata yang dipikirkan bukan jangan membuang sampah sembarangannya, yang dipikirkan justru membuang sampah sembarangannya. Jangan merokok, yang masuk ke dalam otak kita adalah merokoknya. Oh, berarti Seperti itu. Selanjutnya, nah, kira-kira berikut ada peraturan-peraturan. Keyakinan apa kira-kira dari peraturan-peraturan ini? Jadi kita dari peraturan kita buat sebagai keyakinan. Kembalikan barang ke tempatnya. Keyakinannya apa ini? Tadi keyakinan bersifat abstrak. Kalau peraturan itu bersifat khusus. Kembalikan barang ke tempatnya, itu biasanya ada di peraturan kelas, ya. Tapi kita pakai keyakinan. Nah, kira-kira kembalikan barang ke tempatnya itu keyakinannya yang apa? Bertanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan apa itu? Saling menghormati. Jadi kita buat keyakinan yang seperti ini Bapak Ibu, bukan peraturan-peraturan yang lebih khusus, tapi keyakinan yang lebih umum, bersifat abstrak. Gunakan masker. Keyakinan apa? Kesehatan, benar sekali. Selanjutnya, dilarang merokok. Kesehatan juga, ya. Nah, kesehatan, saling menghormati dan bertanggung jawab, itu ada poin-poin peraturannya. Kita ringkas menjadi sebuah keyakinan kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, ini dia yang nanti akan kita bahas, apa itu segitiga restitusi. Ini sudah poin terakhir Bapak Ibu, sebentar lagi selesai. Semangat ya. Kemudian, nah, segitiga restitusi. Kenapa bersifat segitiga? Karena dia tidak urut, harus ini dulu, harus kanan dulu, harus kiri dulu, tidak Bapak Ibu. Tapi ketika kita menghadapi situasi yang seperti itu, maka kita harus melakukan seperti ini. Contoh, menstabilkan identitas. Ketika anak
anak ditanya, kamu kenapa terlambat? Anak malu, merasa bersalah, harga dirinya merasa diinjak, maka kita stabilkannya dengan menaikkan, dengan mengatakan apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Maka anak yang tadi merasa gagal akan diangkat harga dirinya dengan kita berkata seperti itu. Maka identitas gagalnya tidak akan terjadi identitas gagal. Yang terjadi adalah identitas sukses. Ketika harga dirinya mulai turun, pokoknya ketika kita melihat anak dia mulai takut merasa bersalah, nggak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dengan seperti itu anak merasa harga dirinya tidak gagal lagi, tidak turun lagi. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi ini berhubungan dengan kebutuhan dasar tadi Bapak Ibu. Ketika anak berbuat salah, berarti ada kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, bagaimana caranya kita mencoba menggali kebutuhan apa sebenarnya yang sedang ia ingin penuhi? Dengan cara apa? Dengan cara bertanya lagi Bapak Ibu. Bertanya seperti apa contohnya? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Selanjutnya, apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti tadi, ketika si Doni mengambil makanan temannya, maka pertanyaan kita bisa kira-kira selain itu, apa yang bisa lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan kamu? Anak bisa menjawab, saya mungkin menyampaikan ke ibu saya kalau saya bosan dengan makanannya. Ya. Kemudian selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, kenapa dibuat keyakinan? Setelah keyakinan dibuat bersama, ini harus ditanyakan lagi. Karena dibuat bersama, secara sadar oleh anak, maka harus ditanyakan lagi. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah keyakinan diri. Saya yakin bahwa saya percaya diri. Saya yakin bahwa saya bisa. Saya yakin bahwa saya disiplin. Itu ditanyakan lagi Bapak Ibu. Selanjutnya, ya, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi setiap anak yang bersalah karena dia sedang belajar, bukan langsung dicap salah. Dan ketika kita memberitahu, maka dia sedang proses belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian menggeser identitas murid dari gagal ke identitas sukses. Yang tadi menstabilkan identitas. Tadi ketika anak merasa bersalah dan takut, kita stabilkan lagi, nggak apa-apa. Ibu dulu juga pernah seperti kamu. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ketika murid sedang harga dirinya turun, kita justru mengkritik. Kamu ini, kamu itu. Anak semakin turun harga dirinya. Oke. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia jika tidak terpenuhi, maka bisa jadi dia berperilaku yang tidak diinginkan. Jika dia tidak mampu mengelola dengan baik emosinya. Kemudian, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang tadi Bapak Ibu bahwa kita memiliki kebutuhan yang sama, ternyata tidak. Kebutuhan masing-masing orang berbeda. Ya. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Selanjutnya menanyakan keyakinan, teori kontrol tadi, agar dia bisa mengontrol diri dia sendiri, maka tanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, tadi menstabilkan identitas tadi ya, ketika dia harga dirinya sudah naik lagi, kemudian divalidasi kebutuhan apa yang sebenarnya dia ingin penuhi, maka anak telah siap
mengaitkan keyakinan apa yang sudah anak tersebut langgar. Nah, berikut contohnya Bapak Ibu, cara melakukan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik nyatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu. Bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik Bapak Ibu, ini Bapak gurunya tidak mendikte anak kamu harus begini dan harus begitu, tapi solusinya datang dari siswa itu sendiri dengan cara menstabilkan dulu perasaan emosinya. Jadi kita pahami dulu emosinya. Pasti kamu marah sekali ya ketika kamu difitnah seperti itu. Anak merasa dipahami. Iya Pak, saya marah sekali. Nah itu dipahami kebutuhannya. Ketika anak dipahami kebutuhannya, dia merasa Bapak guru ini memahami saya. Setelah itu baru yang terakhir kita menanyakan keyakinan, membuat anak tersebut menunjukkan atau mengungkapkan permasalahan-permasalahan dan solusinya sendiri. Jadi dia menemukan solusinya sendiri sehingga solusi itu muncul dari intrinsiknya anak, bukan kita dikte, bukan kita ancam, bukan juga sebuah hadiah. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, monggo salah satu saja bisa menyampaikan bagaimana makna disiplin positif bagi Bapak Ibu sebelum dan setelah mengikuti diseminasi. Monggo, Bu Lili mungkin di depan kembaran saya. Terima kasih Bu Sehat. Bagaimana anak-anak disiplin positif sebelum dan setelah? Selama ini saya lebih cenderung untuk menjadi guru yang menumbuhkan rasa bersalah. Saya sering menyampaikan itu. Kalau ada anak yang kira-kira tidak sesuai dengan aturan yang ada, saya selalu mengatakan,
kamu untuk sesuai dengan ini, tapi ternyata saya sering melakukan itu. Setelah saya mengikuti ini, saya akan berusaha untuk mengcombine. Suatu ketika mungkin saya akan menemukan rasa bersalah, karena itu bagi saya itu penting supaya anak ada rasa jerah bahwa apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Seperti itu Bu Siha. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, untuk bagaimana posisi kontrol kita berharap semuanya bisa menjadi posisi kontrol manager ya Bapak Ibu. Jadi dengan guru siapapun dia akan muncul motivasi intrinsik. Bukan dengan guru yang penghukum dia kemudian taat, bukan dengan guru yang membuat merasa bersalah dia kemudian patuh, dan dengan guru yang lain dia tidak melakukannya karena motivasi intrinsiknya belum muncul. Saat ini saya masih belajar sama Bapak Ibu. Saya masih belajar, masih menggeser meskipun agak susah ya. Ketika emosi kita sudah keluar, itu rasanya apapun dikatakan dan apapun dilakukan supaya anak itu jerah. Pada kenyataannya itu hanya sementara saja. Di luar anak bisa menjadi lebih menghukum, lebih dendam mungkin salah saya karena saya menghukum. Anak punya trauma tersendiri karena apa yang saya lakukan, karena setiap anak traumanya pasti berbeda-beda. Kita semua belajar ya Bapak Ibu. Semoga semakin bergeser, minimal pemantau, kemudian menjadi manajer. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya selesai ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak. Apa yang saya sampaikan hari ini, saya sangat berharap berdampak pada SMP Negeri 50 dan berdampak pada anak-anak didik kita. Semoga kita punya pandangan yang sama sehingga ketika kita melakukan ini kita bisa memahami, ketika kita melakukan itu kita bisa saling memahami. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, boleh.